Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan kita semua masih bisa menjalani aktivitas sebagaimana mestinya sesuai dengan kewajiban kita masing-masing. Para mahasiswa yang saya banggakan, ini di tempat saya, mungkin juga di tempat kebanyakan ya yang dari sini hujannya lagi kencang dan geruduknya juga sering bersaut-sautan di tempat saya. Mudah-mudahan sinyalnya nanti tidak banyak terganggu ya. Dan insya Allah nanti kita bicarakan sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi yang pertama nanti kita akan melihat mereview analisis dalam perspektif sistem teknologi, artinya bahwa peran PET itu sebenarnya ada di dalam 3 aspek. Nanti juga saya jelaskan di dalam sorotan itu ya. Jadi satu aspek, kemudian yang kedua nanti ada, mungkin Anda juga sebagian di antara sudah pernah baca itu ya, atau paling setidak-tidaknya kita bisa melihat perjalanan atau review dari TAM itu. Sebenarnya tidak nyatam sih, ya, banyak sekali ya, ada hitam, pakai tahu dan seterusnya. Nanti pengelompokannya seperti apa, coba nanti kita jelaskan. Dan sesi yang terakhir nanti kita akan mencoba untuk ya eksplorasi Israel ya, untuk kasus tertentu ya, untuk kasus tertentu. Dan nanti contohnya mungkin tidak di data 400 itu ya, tetapi di yang lebih simpel, yang penting prosedurnya bisa kita capai ya. Data 400 itu nanti untuk tugas ya. Sudah saya kasih data, nanti tugasnya seperti apa, nanti di akhir sesi akan sampai ke sana. Jadi, 3 hal itu yang akan kita bicarakan pada sesi ini sebagai penutup dari PET analisis ya. Kalau teori PET analisis sendiri ya sudah selesai, sudah kemarin itu ya seperti yang saya bicarakan. Izinkan saya mau share screen. Ya. Jadi kalau kita lihat PET analisis dalam perspektif sistem teknologi itu, salah sebagian di antaranya adalah nanti terkait dengan 3 hal ya. Yang pertama adalah akseptabilitas, kemudian yang kedua difusi inovasi, dan yang 3 evaluasi. Nah mungkin Anda bisa mendeskripsikan lagi selain 3 ini ya, silakan. Jadi ini kira-kira menurut apa yang selama ini muncul di banyak jurnal ya, 3 hal ini. Dan mungkin ada hal yang lain, ya, silakan aja dikategorisasikan sendiri ya. Ini menurut kami ada 3 kategorisasi. Yang pertama untuk akseptabilitas atau acceptance-nya itu ya, acceptance dalam bahasa asli. Itu terkait dengan model penerimaan teknologi, dan ini sudah lazim, sudah banyak dibahas oleh para pakar gitu ya. Yang pertama mungkin kita lihat teori TRA itu ya. TRA sebagai dasar dari TAM, yang mana TRA itu ditemukan oleh Fishburne ya, Davis untuk TAM dan seterusnya ya, dan lain-lain. Ini semua terkait dengan ini akseptabilitas ya. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan difusi inovasi. Difusi inovasi itu terkait dengan adopsi teknologi. Nah, coba aja penelitian yang terkait dengan adopsi teknologi ya, ujung-ujungnya adalah PET analisis ya. Seperti kemarin saya tunjukkan beberapa kasus di beberapa jurnal itu ya, arahnya ke situ. Dan difusi inovasi itu juga terkait dengan pengadopsi awal, pengadopsi akhir,
kemudian inovasi sistem teknologi lainnya. Kira-kira begituan arahnya. Atau yang jelas kalau satu proses inovasi itu diminta untuk tanggapannya ya masyarakat itu bisa dikelompokkan dalam kategori distribusi inovasi. Ya. Kemudian yang terakhir nanti evaluasi biasanya yang banyak dipakai orang itu pakai herd model ya atau human organization technology herd model. Kemudian ini nanti tidak, tapi hanya contoh aja nih, contoh jurnal aja, nanti belum saya share ya, nanti terakhir. Kita mulai dari yang pertama, jadi untuk akseptabilitas itu sebenarnya landasan teorinya, mohon maaf ini sebenarnya menyimpang dari PET ini. Tapi kenapa orang selalu menggunakan PET sebagai tool ya? Itu asal mulanya dari sini. Dari Fishman tahun 70-an ya. Sebelumnya juga sudah ada itu sebenarnya. Theory of Rational Action TRA. Itu beliau membuat blog bahwa apa yang terkait dengan ini banyak perilaku dari manusia itu ya, itu yang digambarkan oleh Pak Fishman itu seperti di kotak-kotak semacam ini. Sini ada belief ya, normatif, ada subjektif ya, attitude, kemudian intention sama behavior perilaku ya, dan itu saling terkait. Jadi konsep ini sebenarnya konsep psikologi. Ya, konsep psikologi. Jadi perilaku dia balik ke sini. Jadi sekali lagi TRA itu yang dikemukakan oleh Pak Fishman itu dia bukan orang teknologi informasi bukan, tapi orang psikologi kalau saya kira Pak Fishman. Asal mulanya ke sana. Nah, kalau Anda meramu ini ya teori dasar yang mendasari itu semua ya. Kemudian yang kedua baru Pak Davis ini tahun 80-an kerja model penerimaan teknologi itu. Beliau membagi menjadi 4 hal besar. Pertama adalah design features, kemudian cognitive response, affective response, kemudian behavioral response. Ya dasarnya yaitu tadi TRA sebagai dasar untuk teori-teori itu. Dan Pak Davis juga membuat kotak besar untuk user motivation di sini. Ya, makanya kalau Anda membuat ini sebenarnya tidak seperti yang kemarin saya lakukan, terserah Anda sak maunya, yang penting ada dasarnya. Itu bisa ya, bisa, tetapi juga kalau Anda kerangka kerja yang Anda pakai Davis ya modelnya seperti ini, model dasarnya ya untuk Davis itu. Coba di set saja ya Davis teknologi assessment model apa yang dibicarakan ini kerangka dasar. Kemudian selanjutnya Pak Davis juga tahun berikutnya beberapa tahun berikutnya dia yang formula yang tadi itu dia kembangkan seperti ini. Ya, seperti ini. Sesungguhnya ini lagi-lagi kembali ke konsep psikologi ya. Psikologi seseorang untuk menerima kehadiran satu sistem teknologi. Apapun teknologi, bisa elektronik, bisa mekanika, bisa IT atau yang lain-lain. Itu bisa Anda analisis. Kemudian dari situ ada yang mengusulkan juga bahwa sebenarnya di dalam teknologi acceptance itu ada hal yang bisa dikontrol. Ya, ada yang bisa dikontrol. Pertama adalah gender, usia, ya, pengalaman dan seterusnya itu, ya masing-masing bisa dikontrol. Jadi mungkin Anda bisa mengkategorisasikan untuk gender itu di variabel ini seperti apa. Kalau gendernya dilepas itu artinya nggak peduli man atau woman. Pokoknya kalau ini ke sini itu relasinya seperti ini. Tapi kalau man kayak gini, kalau woman seperti itu. Misal aja ya, misal.
Jadi ada upaya faktor kontrol di dalam usulan model. Ya. Ini dimuatkan oleh Pak Toy Sultas itu, ya, kurang lebih 2000-an ya, 2015-an. Kemudian ada lagi yang ya selisih tahunnya sedikit. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini menurut Pak Sipil ini ya seperti ini. Coba lihat pola-polanya antara ini dengan yang Davis kemukakan di awal itu ya ada kemiripan-kemiripan ya, ada kemiripan-kemiripan di dalam relasi. Karena ini sesungguhnya dasarnya adalah relasi psikologi seseorang. Ya. Tapi di sini sudah variabel pengalaman sebagai variabel moderator ya. Saya yakin Anda metodologi ketika semester 1 kalau nggak salah ya, kita sudah banyak dibicarakan. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Kemudian di dalam pengujian akseptabilitas itu variabel instrumennya biasanya ya biasa lah ya. Ini normal ya. Ini lazim dipakai itu biasanya ya uji reliabilitas ya. Koefisien kompleks alfa di mana R-nya lebih dari atau sama dengan 0,7 ya. Saya kira lazim. Kalau kita lihat buku 1 yang awal-awal kita kuliah itu kan, kemudian konten validity ya. Ini tidak hanya konten sebenarnya, konstruk juga kalau mau lengkap ya, validitas isi, validitas konstruk, validitas materi ya. Kalau mau lengkap silakan aja ya. Tentu ini kalau masalah validitas isi ini ya terkait dengan yang bisa menjudge ya orang-orang psikometri ya, orang-orang psikologi. Karena tadi di awal saya katakan bahwa isi dari relasi tadi itu sesungguhnya adalah relasi-relasi psikologi ya. Itu kan kita semua kan minta pendapat orang, itu kan berarti relasinya kan relasi psikologi seseorang yang diejawantakan di dalam pertanyaan atau pernyataan ya dalam instrumen ya. Seperti itu karena kekuatan dari ini pengujian aplikasi analisis itu dalam sistem teknologi itu terletak pada model-model yang diusulkan. Kemudian hal yang lain lagi, setiap instrumen penelitian tentunya yang dipakai sebagai landasan untuk melihat atau mengeksplor ya seberapa pengaruh atau seberapa besar relasi antar variabel itu harus diuji dulu dengan EVA dan CFA. Ini belum saya berikan kalau yang ini ya. Nanti setelah SEM akan kita berikan. Nah, EVA itu terkait dengan atau exploratory factor analysis terkait dengan untuk menguji tingkat kekokohan teori sebagai landasan penyusunan variabel beserta indikator. Jadi begini, ceritanya EVA ini. EVA itu mungkin Anda bisa setat ya. EVA itu ketika Anda menentukan variabel A, B, C, D, E, F misalnya, kemudian beserta indikatornya, variabel A, B, C, D, E, F beserta indikatornya itu kan Anda kan berdasarkan teori-teori yang relevan, teori-teori yang latar belakang itu. Tapi kan kita kan tidak bisa mengatakan bahwa apa yang variabel yang kita desain itu memang sesuai dengan data yang akan kita ambil, maka harus kita uji. Namanya uji EVA ya, exploratory factor analysis. Kemudian yang kedua adalah confirmatory factor analysis. Jadi untuk menguji tingkat konsistensi teori sebagai landasan penyusunan variabel beserta indikatornya. Jadi kira-kira beginilah kalau kedua ini kalau kita gambarkan. Saya tutup ya. Mohon maaf ini teman saya mungkin sinyalnya nggak berdua loh. Tadi kamera saya matikan nggak apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Betul, Pak. Whiteboard. Saya buka whiteboard. Jadi
Jadi begini, ya saya cuma ulangi cerita aja ya. Jadi ketika kita menentukan variabel itu, ya, mohon maaf saya ulangi cerita. Ini variabel ya. Definisi operasional atau indikator ya. Atau indikator variabel, monggo dibolak-balik istilahnya, silakan sesuai dengan istilah yang lazim. Ini detail ya. Pertanyaan atau pernyataan. Nah, ketika kita menentukan bahwa ini variabel A, ya dengan sederet definisi operasional seperti yang kita lakukan misalnya, terus yang ini adalah B, misalnya B ya, maka bisa saja AB ini kalau pas diuji FA dan CFA itu bisa saja item-item di sini ini, oh ternyata ini kepunyanya ini, bisa saja. Jadi yang ini ke sini, misalkan ini ada 4, yang 2 ke sini, ya, ke sini. Yang 2 bisa saja tetap di sini, misal seperti itu ya. Atau bisa saja variabelnya itu gabung. Maka untuk memastikan itu, tentu bukan ini ya, bukan, tapi yang ini loh, maaf, yang butirnya itu, yang bisa diuji kan butirnya. Ya. Oleh karena itu untuk melihat kekokohan, apakah variabel A itu memang betul-betul yang diinginkan, ya, beserta butir pertanyaan atau pernyataan itu, maka kedua uji itu diperlukan. Sekali lagi, kedua uji itu, uji exploratory factor analysis dan confirmatory factor analysis itu diperlukan manakala kita tidak memastikan bahwa variabel-variabel yang kita susun itu memang sesuai dengan apa yang data yang akan kita ambil, gitu ya. Sekali lagi untuk FA itu untuk tingkat kekokohan dan konfirmatori untuk konsistensi. Ini harus diuji, ya harus diuji. Kemudian, nah, yang terakhir di dalam uji akseptabilitas itu, ya ini PET ini dan SAM. Sekali lagi, terakhir ujungnya di PET analisis ini. Nah, bedanya apa dua ini? Ini memang belum kita bicarakan ya, SAM ini. Nah, kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu sudah saya singgung, kalau PET itu hanya variabelnya saja yang dianalisis, ya, sedangkan item butir maksud saya itu nilainya dijumlahkan ya. Sedangkan SAM itu enggak. SAM per butir itu dipakai untuk melihat tingkat itu loading faktornya. Loading faktor itu kira-kira ya seberapa besar kontribusi dia terhadap variabel itu, atau seberapa kuat, atau seberapa besar relasinya. Sehingga SAM ini lebih detail. Tapi untuk penelitian tentang psikologi yang terkait dengan akseptabilitas biasanya sampai sini, sampai sini. Kalaupun dianalisis pakai sini juga tidak salah. Nah, kalau pakai Lisrel itu bisa PET, bisa SAM. Tapi kalau pakai Smart PLS itu arahnya selalu ke sini. Ya, kecuali softwarenya Anda rubah, definisinya Anda rubah, yaitu defaultnya itu ke sini. Kalau yang Smart PLS, kalau yang Lisrel itu ya defaultnya ya bisa ini, bisa ya bebas. Dan bagaimana awal kita memainkan Lisrel ya, nanti di akhir coba kita contoh aja sebentar. Kemudian dua-duanya harus memenuhi kriteria fit ya. Goodness of fit index harus diujikan. Ini ya perhitungannya panjang dalam situ ya. Nah, tapi akan keluar sendiri. Ini kemudian kalau 0,05 lebih besar sama dengan Kaisernya, empirisnya kurang dari 2 dan seterusnya itu dapat ya. Tapi ya
silakan aja, menurut pendapat lain juga bisa berbeda-beda. Ya, model dikatakan fit itu artinya bahwa memang struktur yang kita bangun itu yang sesuai dengan kondisi di lapangan, kira-kira begitu ya. Bagaimana kalau nggak fit ya? Kalau nggak fit, ada langkah-langkahnya. Ada modification indices, jadi antara masing-masing variabel itu harus digabung, macam-macam, dilepas, nanti itu tak uji lanjut ya, Jadi jarang kadang ini aja sosok, dan padahal ini penting. Kalau Anda dengan teman-teman PIP, ditanyakan, dikejar ini minimal 3 ini, yang lain ada banyak. Dikejar itu, mana RMC-nya? Kenapa kok dapat kurang lebih dari misalkan 0,08? Apa maknanya? Semuanya dikejar kalau orang-orang PIP. Tapi kalau yang uji akseptabilitas untuk sistem teknologi dia nggak sampai sana. Kemudian, yang kedua adalah difusi inovasi. Ya. Difusi inovasi. Nah, untuk difusi inovasi itu sebenarnya ada 2. Ya. Sumber penentang inovasi atau perubahan. Jadi setiap sesuatu hal yang baru itu kan biasanya mesti ada 2 hal yang berbeda. Jadi, atau setiap fenomena yang ada di dunia, di alam ini kan ada 2 hal yang berbeda. Ya. Pasti bertolak belakang. Dan itu namanya dalam bahasa agama sunnatullah. Sunnatullah itu ada baik, ada buruk, ada kalau mbak ya cantik, kalau emas ya bagus, dan kalau mbak ya ada yang jelek ya, kalau emas ya juga ada yang jelek gitu. Ada bagus, ada jelek, ada cantik, ada jelek, kira-kira begitu ya. Dan semuanya berpasang-pasang ya, ada siang, ada malam, dan seterusnya ya. Di uji inovasi juga itu ada sumber penentangnya, penentang perubahan itu, yaitu dari sisi individu ya. Misalkan informasi auto kan itu ya, silakan aja awal ini dibaca ya, di uji inovasi kan ini penting. Karena apa? Karena kita bisa menentukan variabel-variabel itu kan dari teori-teori tentang, kalau misalkan di uji inovasi ya, kalau atau inovasi atau adopsi teknologi kan dari kayak gini-gini yang kita ambil. Nah, tokoh untuk difusi inovasi itu kalau Anda lihat Rogers ya, ROGERS itu saya nggak salah. Rogers, bisa saja itu Rogers ya. Itu bukan pertama. Beliau yang banyak melakukan kajian, penelitian atau tulisan tentang difusi inovasi. Coba di-search aja itu di googling ya, difusi inovasi. Kemudian yang kedua, sumber penentang perubahan itu dari organisasi. Nah, itu misalkan kehilangan fasilitas, penyakit strukturalisme, nah, artinya kalau ada perubahan, wah saya nggak dapat jabatan, misalnya. Ya. Ada yang kehilangan Pak, wah kalau saya nggak melakukan ini, saya nggak dapat validasi. Ini biasanya di perkantoran kan seperti itu. Ya. Kalau ada perubahan-perubahan. Ini karena pemahaman yang bersangkutan terbatas atau fanatisme kelompok. Wah kalau ini dirubah saya nggak dapat apa-apa ini karena itu bukan kelompok saya misalnya ya. Dan itu yang terjadi di tempat kita ya. Kemudian di tempat kita di Indonesia maksudnya ya. Terancam kemampuannya kalau terjadi perubahan, terancam kekuasaannya. Ya itulah karena tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya analis dalam perspektif sistem teknologi itu yang dilihat kan psikologi manusianya ya. Karena kita bicaranya bukan bicara konten teknologi ya. Sekali lagi yang dibicarakan ini adalah bukan konten teknologi ya. Kalau konten teknologi jelas kalau mau mendesain IoT ya seperti itu, Anda harus bisa IoT, harus bisa kalau pakai Android ya harus bisa Blink ya. Kemudian kalau kendalinya outputnya pakai apa itu namanya beban AC, Anda harus punya apa itu namanya yang biru-biru itu mas biru kotak kecil relay ya dan seterusnya ya. Anda harus bisa mengcoding dan seterusnya ya, seperti itulah ya, seperti itu. Nah, karena sekali lagi yang dibicarakan kan
kemanusiaannya ya, untuk sistem teknologi. Kemudian, nah ini hal yang penting bahwa difusi inovasi dilihat dari kultur organisasi ya, dan perubahan seperti ini. Itu kalau nggak salah ini sih yang nulis ini si Rogers juga. Mungkin cari aja lah ya, cari aja. Nah model-model kayak gini ya Anda harus coba diratifikasi dalam bahasa yang lain. Diratifikasi itu disesuaikan dengan penelitian ya. Oh, attitude logitism itu kalau di tempat kami itu ini, kalau apa ya, dan seterusnya ya. Attitude konflik itu kayak ini, misal definisinya seperti ini kalau di tempat saya. Karena attitude to konflik antara tempat A dengan tempat B atau organisasi A dengan organisasi B itu berbeda-beda. Karena sesuai dengan karakteristik dasar manusia kan berbeda-beda. Sekali lagi induknya adalah psikologi measurement ya, pengukuran psikologi. Induknya ke sana sebenarnya. Nah ini yang Pak Rogers itu juga mengatakan bahwa sebelumnya di dalam inovasi step-stepnya seperti ini. Ada tiga besar, antecedent, proses, dan atau kalau dalam bahasa teori sistem itu ya input, proses, output, itulah kira-kira begitu ya dalam teori sistem. Nah di sini ya silakan dibaca. Ini pertama, kedua persuasi bisnis keputusannya seperti apa, baru konfirmasi, baru di sini nanti akan lihat bahwa dia akan terus atau tidak, dia akan menerima atau mengadopsi atau menolak. Ya, semuanya kan ada hal yang bisa kita putuskan di dalam inovasi. Misalkan Anda membuat sesuatu gitu ya, atau di tempat Anda ada sesuatu yang mungkin perlu diperjelas bahwa apakah sistem teknologi yang ada itu ditolak atau diterima oleh organisasi itu misalnya. Anda harus bisa mendeskripsikan dengan jelas. Kemudian, nah difusi inovasi dari pengukuran budaya ya, pengukuran budaya itu paling-paling ada ini dilihat yang lain inovasi dan atau inovasi apa. Silakan aja buku-buku psikologi ini banyak membantu di dalam untuk difusi inovasi. Nah, sudah. Nah, yang ketiga ini yang terkait dengan belum saya share ya. Ini HOT ya, HOT evaluasi. Oke, nanti aja. Nah, ini saya kembali lagi ke akseptabilitas ya. Beberapa review tahun 17 ya. Review of time adoption model ya. Coba lihat. Coba dia juga cerita begitu. Yang pertama-tama dia literatur review itu yang pertama TRA. Ya, tadi yang Fishben tadi ya, ini Fishben ya. Fishben dan Asgen. Kembangkan itu ya. Tadi coba sorotannya yang tadi awal RA, kemudian PPB itu ada urutan ya. Kemudian gambarnya seperti apa nanti masing-masing bisa Anda lihat ya. Model adopsi itu apa saja ya dan seterusnya ini. Kemudian ada PIB dari interpersonal behavior ya. Semuanya dapat digambarkan ya, dapat digambarkan. Kemudian ada PAM yang tadi yang kita gambarkan itu ya. Kemudian TAM, extension of TAM, data ini. Kemudian ada IM ya. Ibaria model IM. Ada SCT, social cognitive theory. Kayak apa social cognitive? Cari aja itu di banyak jurnal ya. Ya kalau Anda menggunakan SCT untuk misalkan
akseptabilitas sistem tertentu gitu ya. Baca banyak teori-teori tentang dan distribusi inovasi ya. Tadi yang Rogers tadi distribusi inovasi, kemudian apalagi PCIP ya. Ada MM, dan seterusnya masih banyak. Tahu compatibility tahu ya, CU tahu ya, dan seterusnya. Ya. Kira-kira begitu. Kemudian yang evaluasi belum saya share ya evaluasi ya. Bentar, saya share dulu. Yang evaluasi ada itu yang HOT fit model yang evaluasi itu mana ya? Tadi saya lupa gitu ya. Oh, saya di grup ya, grup yang satunya ya, yang kelas satunya. Sebentar, saya tanya dulu. Saya carinya di kan ya? Sebentar ya. Bukan. Dan nggak ketemu ya. Yang fit model nggak ketemu. Nggak ketemu, mohon maaf. Nanti kalau ketemu saya share. Ya, yang jelas yang
tiga hal itu ya, nanti silakan aja kalau mau mempelajari lebih lanjut. Sekali lagi itu teori-teori dasar landasan untuk aplikasi aplikasi data analisis ya. Kemudian yang selanjutnya saya ingin mencoba untuk oh ya, Anda sudah mengerjakan yang kemarin? Mencoba sudah diunggah? Sudah coba Pak pakai Lisrel itu. Ada yang pakai Smart PLS gitu Pak. Oke, sudah. Oke ya. Terima kasih kalau sudah mencoba. Coba ini saya tak mencoba ya, yang sudah memang kami coba itu. Baca saya buka itu. Ya, ini ya. Kebetulan ini datanya data 6 variabel. Atau terserah namanya apa ya. Ini datanya ini, kemudian coba kita definisikan variabelnya. Jadi variabelnya itu semuanya bukan, ini nama variabel ya yang saya klik ini ya. Tolong nanti diganti aja aku. Variabel type-nya itu yang continuous ya. Oke. Kemudian kita sudah yang ini statistik output option. Yang kita lihat yang korelasi aja ya. Ya kita oke. Nah ini hasilnya untuk itu tanggal sekian kan ke 16 Maret ya jam 16.40. Ini ya deskriptifnya ini termasuk korelasi tadi yang saya minta itu korelasi. Ini kan korelasi ya. Ini korelasinya kan ya, variabelnya kan ya tadi ya. Tadi dan simbolnya belum kita pakai tapi nggak masalah ya. Ini korelasinya. Kemudian setelah itu kita diagram ya oke. Ya. Kemudian setup variabel kita ambil yang DSF ini. Oke. Ya ini tuh 235. Ya oke ya. Oke. Nah ini. Taruhlah tadi yang ABCD-nya ini tadi ya. Kalau misalkan yang taruhlah misalkan ya, mana yang variabel mulai dari atas saja lah ya. Saya hapus. Ya. Ya, ini variabel eksogen ya, ini endogen. Misalkan endogen kita cross. Kita besarkan aja.
Ini 47 itu yang ini. Salah. Ya. Misal relasinya kayak gini, misal aja ya. Saya ada misalkan ini ke sini ya, sini ke sini, misalkan relasinya seperti itu. Ini variabel exogen 2 ini ya, sini ya, misal aja ini ke sini, ini ke sini ya, ini ke sini, misalkan ini sebagai ending, ini ke sini, terus ini ke sini, misal aja ya. Ya, semuanya akan terhubung. Misalkan hipotesisnya seperti ini, ada berapa 1, 2, 3, dihitung aja lah ya. Ini. Nah, setelah selesai, baru kita output selection, korelasi, kita analisa nanti kita lihat hasil. Ini kemudian cetak with Israel simpan ya. Ini run Israel. Ya, ini sekali lagi tadi kriteria fitnya kan ini tadi ya, sebenarnya berapa, degree of freedom gimana, RMC-nya berapa tadi ya. Ini kalau di sini Pak ya, enggak mau. Atur misalnya, kita fotokan ya, misalnya. Coba cermati, ini kan masing-masing ada relasinya Pak ya. Halo? Iya Pak. Iya Pak. Nah, ini misalkan Anda menganggap ini selesai ya selesai ya. Nah, kalau misalkan seperti kemarin saya bilang kita ingin mengoptimalkan relasi ini dengan relasi yang saling bertolak belakang, kita lepas dulu. Berarti ya kita lepas ya. Lepas. Yang ini tetap disimpan yang tadi itu ya. Disimpan. Hasilnya yang dihilangkan ya. Silakan mau Braintree atau JS terserah. Sudah nggak ada yang negatif ya? Nggak ada? Sudah habis Pak. Habis ya. Nah, langsung run Israel. Nah, beda lagi. Ya. Nilainya kan beda tadi. Ya. Udah, ini dianalisis, selesai, lulus. Ya. Ya kan begitu. Datanya kan tadi sudah ada. Nah, ini Anda cari ini. ya, berupa default. Karena default pertama yang keluar kan variabel dan butir, ya enggak? Dan butirnya kan keluar, ya kan? Karena butirnya ada 5 langsung keluar 5. Variabel A ya, A langsung dilingkupi oleh 5 butir. Padahal kalau analisis itu analisis SAM, ya.
pakai PLS itu. Di SIM berarti ya? Banyak yang diagram dasarnya itu kalau Smart PLS orientasinya langsung ke SEM ya. SEM. Baik, jadi seperti tadi saya katakan perbedaan pokok antara PET analisis dengan SEM itu kan salah satunya kalau kita analisis pakai PET itu hanya variabelnya ya, variabel. Tapi kalau Smart PLS itu sudah sampai butirnya. Ya, butir itu yang pertanyaan atau pernyataan itu loh. Ya. Oke. Kemudian untuk data 400 ada pertanyaan lagi? Dicoba loh ya itu ya. Nanti tugasnya itu loh nanti. Tugasnya itu nanti. Izin bertanya Pak. Ya boleh. Ya, untuk yang tadi Bapak coba itu list relnya pakai yang versi berapa nggih Pak? 88 nggih. Iya, 88. Oh, ini saya coba untuk import yang data tadi kok iya. Belum berhasil. Saya coba lagi. Saya juga ini pakai 88 ya. Tidak berhasil. Ya. File datanya Mas. Iya. Convert ke extension DAT kalau nggak salah. Itu kalau SPSS kan ekstensinya CSV. Iya. Nah, itu dikonvert ke DAT. Oh. DAT bisa itu di CSV DAT yang ketemu. Coba lah. Itu mintanya apa dituruti aja. Dibuka dulu pakai SPSS gitu nggih Pak? Iya. Oh. Sekarang coba saya tak buka data 400 ya sebagai kalau yang ini tugas harus kerjakan, ini wajib gitu ya. Kalau yang ini data 400 bentar ya. Data 400 gitu. Ya, itu sudah ada tuh di share. Sampun Pak. Oke ya. Ya, saya naruhnya ini yang bingung. Oh ini. Ya. Dulu saya share dulu. Bentar ya. Kalau ada pertanyaan, dulu ya, langsung aja. Siap. Lama. Oke. Ya. Ini ya. Halo? Iya, Pak. Iya. Halo. Nah, datanya kan ini ya. Data nggak tahu pokoknya kita ke lapangan variabelnya ada berapa itu ya? Ada 5 ya. Ya. Variabel yang A, ya, ada 5. ada 1, 2, 3, 4 ya. B-nya ada 1, 2, 3 B-nya. A4, B3, C-nya 1, 2, 3 ya. Kemudian D-nya 1, 2, 3. E-nya 1, 2, 3, 4. Ya, 4 ya. Oke, siap. Nah, ini data ini kan pilih isian dari respondennya 1 sampai 400 kalau nggak salah. Ya, 400 ya. 1 sampai 400. Kemudian kalau Anda analisis pakai Smart PLS, ini masuk semua itu ya. Tapi kalau Anda pakai PET, jadi kalau pakai PET A1, A2, A3, A4 itu kan satu variabel. Ya enggak?
Ini dijumlahkan. Ya. Jumlahkan ya. Jumlahkan. Jadi yang dianalisis cuma A gitu saja. Penjumlahan dari itu 2, 3, 4. Jadi Anda jumlahkan. Nah, kalau sulit ya pindah aja ke Excel. Ya. Itu 1 sampai 400 ketemu kan ya. Untuk A 1 sampai 400. B juga gitu. B1 tambah B2 tambah B3. B 1 sampai 400. C juga gitu. D juga gitu. E juga gitu. Nah baru nanti di save as ke di sini kan ada tuh kalau save as. Nah ini kan, nah ini loh ya, ini loh. Extension ini kan bisa Anda pilih ya, ya nggak? Oke, Pak. Ada yang dat, ada yang apa itu? Itu tadi maksudnya di convert ke dat atau di TA? Oh yang Save dat as ya? saja, save as ke dat ini dat itu ada ya. SAV kalau standarnya bukan standar, kalau SPSS kan SAV-nya SAV ya. Ya ini ya. Ya, data SAV. Silakan aja di situ. Ya, seperti itu. Itu nanti kita membuat kayak kalau di list-rel atau PLS itu kan ada modelnya itu ya, Dok. Jadi kayak misalkan itu ada 5 variabel A, B, C, D, E. Nah, kemudian ada A, 1, 2, 3, 4. Berarti kayak istilahnya ketika kita nggambar ada katakanlah ada lingkarannya itu 5, per lingkaran itu ada indikator, itu kan kayak indikator gitu ya, Dok, kalau yang 1, 2, 3, 4. Oke, jadi begini. Tadi yang kehapus. Whiteboard. Jadi begini, kasusnya itu kan ada 5 variabel ya. Nah, Anda nanti silakan aja buat relasi, ya buat relasi terserah sama mau Anda ya, terserah Anda. Karena ada 5 toh, ya enggak? Ya, ada 5 toh? Iya, Pak. Misal. Misal seperti ini. Ini saya gerak-gerak landasan. Berarti untuk data 400 itu relasinya kita yang menentukan sendiri. Iya, ya kan tentukan aja. Ya, tentukan ini A, B, C, D. Anda mau ke sini, ke sana, terserah. Yang penting harus ada variabel eksogen. Ya. Iya, Pak. Oke. Yang penting harus ada variabel eksogen, harus ada variabel endogen. Jelas itu. Ya, misalkan berarti dalam kasus tugas ini kita bebas merelasikan ya. Bebas. Nah, makanya kan kalau yang tadi kan kalau biasa apa yang kemarin kan harus berdasar ya kalau yang nyatanya gitu. Ya. Bebas artinya gini. Tadi kan kita teori akseptabilitas tadi kan misalkan Anda pakai itu saya relasikan persis seperti di teorinya Davis misalnya gitu ya. Ini dia alasan sana kemari ya silakan aja nggak apa-apa. Kalau perlu Anda tambahin juga boleh-boleh aja. Tapi resikonya kalau ditambahin kan Anda harus buat data ya. Oke ya, paham ya tugasnya ya? Paham? Jadi yang pertama coba dulu Dok. Nanti. Jadi tugasnya berarti targetnya membuat hasil PET analisis seperti yang dicontohkan tadi ya Pak? Ya, jadi siapkan relasi antar variabel ya. Siapkan dulu relasinya. Oh ini bebas ya, siapkan. Kemudian yang kedua sesuaikan antara data dengan jumlah variabel. Jadi kalau variabel 5 ya datanya ya harus 5 ya. Kalau tadi 5 atau ABCDE ya variabelnya 5. Kalau mau 6 ya 6 boleh silakan sesuaikan pokoknya. Ya. Kalau ini sudah ya baru itu di analisis. Ya itu gampang kok itu. Ya, hasilnya interpretasikan. Yang keempat interpretasi.
transportasi ini ya biasanya. Ya itu paham ya? Tanya dok, Ya. Berarti ini untuk interpretasinya itu mirip dengan yang kalau pekan kemarin itu kan ada kasus yang kemarin kita suruh coba yang ada kemampuan TIK, kemampuan profesionality, kemudian kemampuan mengajar yang X1 sampai X4 dan ada 1Y, itu mirip yang itu kemarin ya? Yes, mirip itu. Mirip itu. Atau kalau Anda mau yang ini tadi juga silakan, boleh-boleh aja. Ini ya, yang ya. Kali yang ini ya. Halo? Ya, Pak. Nah, ini misalkan Anda milih, ini 2, 3, 4, 5, 6, ini 6. Kurang 1 tambah 1. Misal aja ya. Misal aja Anda, saya tak niru ini aja Pak. Yang dilakukan oleh Pak Davis. Atau mungkin saya niru ini Pak. Kerangka kerja Pak Davis yang pertama. Ya, silakan aja ya. Ya, silakan. Mau yang mana saja silakan ya. Oke ya. Halo? Iya Pak, insya Allah Pak. Ya, Pak. Udah, itu. Yang masih belum oke? Oh, izin tanya Pak. Ya boleh. Tadi kan dari masing-masing variabel itu, misalkan A itu kan ada 4, berarti dijadikan 1 dulu ya Pak? Iya, jumlah. Jadi kan ada A 1, 2, 3, 4 ya. B 1, 2, 3 tadi saya lupa ya. Lihat lagi ya. Iya Pak, matur nuwun. Ya. Tapi kalau Sam enggak, kalau Sam ya apa adanya itu langsung dianalisis. Makanya kalau Sam itu dia bukan lebih teliti ya. Dia bisa menunjukkan bahwa pembangun dari variabel itu tingkat kontribusinya atau loading faktornya itu kelihatan atau dapat dihitung. Anda nggak ikut hitung kok, yang hitung kan si software-nya Israel sama Smart PLS ya. Yang penting pemahamannya itu yang pokok. Nanti hasil analisisnya itu hasil kalkulasi dari Israel atau Smart PLS itu Pak. Buat gimana 0 atau 0,7 seperti apa gitu. Ya makanya itu interpretasinya terserah. Kalau seperti itu, jangan Anda dapatkan kan tadi relasinya, hasil akhirnya sudah didapatkan relasinya beserta dampak langsung dan tidak langsungnya kan. Angka-angkanya itu yang dari variabel kiri ke variabel kanan ya, dari variabel eksogen ke variabel endogen ke eksogen ya, masih ingat ya, row-nya kan sudah ketemu semua itu ya. Nah, baru Anda analisis ini dampak langsung, dampak tidak langsung bisa Anda kata-katain sesuai dengan definisi awal ketika jenengan semuanya itu mendeskripsikan bahwa A itu ini variabel ini, B itu, C itu lah ini misal gitu dan seterusnya. Ini ibaratnya gini, Anda ke lapangan itu sudah siap dengan instrumen dan research framework. Research framework itu kan usulan model itu ya. Usulan model Anda oke, siap, teorinya sudah matang, Anda sudah uji exploratory factor analysis, sudah diuji reliabilitasnya, validitas konstrak, validitas isi, semuanya sudah terpenuhi. Nah, tinggal analisis itu. Sehingga pra-analisisnya juga penting. Tadi yang saya sebut, kalau perlu Anda uji ya silakan kita diuji sekalian. Reliabilitasnya kayak apa, validitasnya kayak apa, validitas isi ya. Yang anggap itu validitas isi misal ya. Validitas konstrak kayak apa, kalau itu memang harus dicari ya. Kemudian bagaimana kekokohan teori yang Anda bangun itu benar enggak itu, benar enggak pertanyaan atau pernyataan itu sebagai pembangun dari variabel itu semuanya harus diuji ya harus diuji.
Jadi uji-ujinya banyak, ya, uji-ujinya banyak. Tapi walaupun banyak kan hanya berapa menit saja sudah selesai. Jadi yang perlu hati-hati di dalam penggunaan ini, ya, itu adalah interpretasinya, ya, interpretasinya itu hati-hati. Dan nggak boleh salah, ya, nggak boleh salah. Itu ya. Bisa kan ya? Bisa. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Ya, ini kan setelah saya buka untuk datanya itu kan A1 sampai A4. Kemudian ini ada B1 hanya sampai B3 ini, Pak. Betul. Terus C1 terus sampai C3. Terus yang E itu juga sama 4 sama yang A. Berarti itu tetap sama ya, Pak ya? Artinya yang penting A itu dijumlahkan semua, yang B itu ada 3 itu dijumlahkan semua. Oke. Oh, oke. Ya. Baik, Pak. Ya. Memang banyak pendapat sih, apakah dijumlahkan semua atau ya saya ikut yang gampang aja. Yang gampang itu beberapa ahli jumlahkan aja tidak apa-apa ya. Sudah. Berarti kalau dijumlahkan kan kita tidak pernah mengurangi jawaban dari responden. Misalkan responden pertanyaan A1 itu jawab 4 misalnya ya, 4. Pertanyaan 2 A2 jawab 3 misalnya. Jadi kan 4 tambah 3 tambah 4 tambah berapa gitu ya hasilnya. Jadi koma-koma itu apa mungkin itu tidak? Ya sudah, Anda nggak usah lihat itu lah. Terus pokoknya Anda punya data itu ya. Gitu ya. Atau mungkin ada yang mengatakan, oh itu ratanya yang diambil, ya silakan aja, nggak apa-apa. Ya, monggo saja. Ya. Yang penting saya yakin apapun jalannya yang ditempuh, polanya pasti sama. Ya. Kalau satu ditambahkan, semua ditambahkan. Kalau satu diratakan, semua diratakan. Kan gitu. Akhirnya kan sama toh. Ya. Pola datanya kan sama. Ya aja, coba aja nanti sekalian eksperimen ya. Saya juga belum coba kalau yang ini. Data yang ada itu dicari standar deviasi. Ya. Cari itu standar deviasinya. Antara misalkan ditambah dengan dibagi atau dirata, terserah lah, pokoknya dicari. Logikanya kan angkanya tidak berbeda jauh dengan, karena kan dia sesungguhnya kan kalau yang reliabilitas itu kan dia dikorelasikan dengan total, ya, jadi butir dikorelasikan dengan total biasanya gitu secara statistik. Oke ya, paham ya tugasnya ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Udah selesai berarti. Tolong itu nanti besok disiapkan. Jadi tugasnya gini, kalau presentasi kan lama, masing-masing ada 22 orang ya di sini. 2 yang nggak masuk, siapa ini yang nggak masuk? 2 yang nggak masuk. Berdasarkan di WA itu 22 maaf. Nanti hasil yang Anda, bukan hasil proses yang Anda kerjakan itu, ya, tolong nanti ada presentasi sendiri, pakai Google Meet atau pakai apa terserah, pakai Zoom juga boleh, ya. Itu Anda presentasi, Anda rekam, ya. Link hasil di-download dulu, ya, sampai Anda bisa memutar. Kemudian linknya itu kami diunggah di Google Drive masing-masing. Ya. Jadi Anda nggak usah kirim ke Google Drive itu, ya, buat tempat saya. Ya. Di linknya saja kirim ke saya sehingga ketika saya buka, oh ada apa? Ya. Untuk link presentasi ya. Kalau jangan lama-lama 10-15 menit. Nah, kalau semuanya presentasi 10-15 menit, waktunya berapa lama, berapa hari? Ya, nggak selesai nanti. Itu aja nanti saya lihat. Ya, itu ya. Oke ya. Jadi apa tugasnya? 1, mengerjakan itu, ya, termasuk interpretasinya, dibuat laporan ya, laporan. Kemudian 2, presentasikan, ya. Tentunya presentasi kan kita nggak asal presentasi, berdasarkan apa yang Anda kerjakan itu, ya. Nggak mungkin presentasi duluan baru dikerjakan, pasti kerjakan duluan baru presentasi, ya. Oke ya. Ya kalau ada apa-apa nanti kita komunikasi di WA.
Ada yang perlu ditanyakan? Izin bertanya Pak, boleh silakan. Untuk presentasi itu maksudnya presentasi mengerjakannya atau presentasi terkait hasilnya Pak? Hasilnya Mas. Hasilnya, prosesnya tak kira gampang kok itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Misalkan gini ya, Anda tentukan variabel A, variabelnya ada 5 misal ya, atau 6 terserah lah. Pokoknya yang penting datanya ada. Ini apa? Asumsinya bahwa A itu variabel ini, B itu variabel itu, C variabel ini. Usulan model yang diusulkan seperti ini. Dasarnya ini misalnya gitu ya. Kemudian dilakukan analisis. Hasilnya ada tunjukkan. Maknanya ini. Ya. Interpretasi hasilnya ini. Paling 10 menit selesai. Ya. Paling 10 menit. Oke. Tapi dikasih nama itu. Dikasih nama. Mohon maaf ya. Jadi bisa tuh ngedit video. Bisa ya? Insya Allah bisa Pak. Jadi apa? Jadi presentasinya itu depannya ditambahi nama Anda ya. Oke. Cukup. Tugasnya oke ya. Jadi part analisis kita sudahi. Ya. Dengan mulai dari teori, 3 kali tatap muka ya. Teori sampai aplikasi. Besok kita lihat yang SEM ya, kita lihat yang SEM. Sama itu SEM tidak akan saya tugaskan ya. Atau kalau Anda mau tugas tambahan ya boleh silakan. Sama sebenarnya. Atau besok kita bahas juga boleh, enggak apa-apa. Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Insya cukup Pak. Ya, kalau cukup ya kita sini aja. Bisa anggap oke. Semisal tanya via WA boleh nggak Pak? Oh boleh. Terus itu Pak. WA tujuannya untuk komunikasi ya. WA itu untuk komunikasi. Siap Pak. Apa-apa pokoknya. Ya, saling. Nggak usah terlalu formal, kaku. Ya hanya isinya ya Pak, baik Pak, terima kasih. Ya Pak, baik, terima kasih. Hanya itu aja, nggak ada yang lain. Ya. Ya, gitu ya. Oke. Yes, Oke, Pak. Cukup. Ya, cukup. Foto dhisik. Cis. Ayo, yang belum keluar. Kecuali mbak-mbak. Kalau mbak-mbak ya monggo. Nanti kan mbak-mbak upacaranya agak panjang. Biasanya. Yang mas-mas ini loh. Yang merasa mas-mas. Ya, kalau mbak, saya masih bisa mentolerir. Kalau mbak itu biasanya upacaranya panjang. Ya, harus pakai ini, pakai itu. Ya, kita butuh ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Dan Pak Teles ya. Itu ya. Diuwet dulu. Sebentar, tak buka uwet. Lama, masalahnya saya membuka double. Ya, saya kira itu. Kalau nggak ada saya tutup ya. Iya, Pak. Mari kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan baca alhamdulillah bagi yang Islam, bagi yang beragama selain Islam, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Sukses selalu. Jaga protokol kesehatan. Sehat selalu ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Terima kasih. Terima kasih.